Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Fayyad, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kita dimudahkan oleh Allah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail." Siapa yang mengerjakan salat isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan telah salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jamaah, dan siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullahu, maka seakan-akan dia telah mengerjakan salat semalam penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat subuh kita pada subuh hari ini. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, di waktu yang singkat ini saya berdiri di hadapan seluruh jamaah sekalian untuk kita bersama-sama menyimak, merenungi dan mentadabburi satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ayat yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita sudah menghafalkan dengan baik ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kita tidak ingin membahas satu surah ini, tapi kita hanya ingin mengambil ayat terakhir sebagai peringatan bagi kita semua. Di bagian akhir surah Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia ini, walaupun kebaikan yang dia lakukan itu hanya sekecil darrah, walaupun kebaikan yang dia lakukan hanya sekecil darrah, yarahu, maka di hari kiamat nanti kebaikan yang dia lakukan itu akan dia lihat, akan diperlihatkan kebaikannya oleh Allah itu. Inilah kebaikanmu di dunia, inilah yang kamu lakukan di dunia, dan dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau. Beliau berkata, "Wa hadhil ayat fiha
ghayatut targhib. Pada ayat ini kata beliau, pada ayat yang kita bacakan tadi, di sini terdapat motivasi, terdapat targhib dari Allah, motivasi dari Allah, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi untuk apa? Dorongan untuk apa? Fi fi'lil khairat. Motivasi dari Allah agar kita melakukan kebaikan. Walau kana qalila, walaupun kebaikan itu sedikit, walaupun kebaikan itu kecil, maka lakukan. Jadi ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai motivasi, ajakan dari Allah, dorongan dari Allah, motivasi dari Allah pada seluruh hambanya, agar supaya mereka ketika hidup di dunia ini selalu melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Iya, jamaah sekalian, sebelum ayat ini turun, itu ada anggapan pada sebagian sahabat waktu itu. Ya, dan inilah yang menjadi sebab latar belakang kenapa Allah turunkan ayat ini. Jadi ada sebabnya, ada latar belakangnya, yang kemudian dikenal dengan istilah asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat itu tadi? Kenapa Allah turunkan itu ayat? Itu dijelaskan oleh para ulama tafsir. Seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya kalal muslimun, dulu kaum muslimin, yaitu para sahabat. Dulu para sahabat sebelum turun ini ayat, yarawna, mereka punya pandangan, mereka punya pemikiran, mereka punya pendapat. Apa pandangan mereka? La yujaruna ala syai'il qalil, bahwasanya kalau sesuatu yang dia lakukan itu sedikit, kalau amalan yang dia lakukan itu sedikit, maka anggapan mereka itu tidak akan dibalas oleh Allah. Kenapa? Sedikit, sesuatu yang tidak bernilai menurut anggapan mereka. Maka ketika datang ke rumah-rumah mereka orang-orang miskin yang meminta sedekah, maka mereka kemudian tidak mau memberi sedekah. Kenapa? Karena kata mereka, yang kami punya di rumah, karena yang kami dapati di rumah, yang kami punya di rumah hanyalah kisra. Kisra itu roti yang sudah hancur. Ya, roti yang sudah hancur. Hanya itu yang mereka punya di rumah. Sebagian mereka hanya punya 1 biji kurma, 2 biji kurma. Nah, mereka saat itu ketika ada peminta-minta datang, meminta sumbangan, meminta sedekah, meminta apa begitu, mereka tidak mau memberi itu tadi. Ya, mereka hanya punya roti di rumah, roti yang sudah hancur. Ada yang hanya punya kurma, karena rata-rata sahabat itu kan miskin. Akhirnya mereka tidak mau memberi. Kenapa tidak mau memberi? Karena mereka beranggapan bahwa kalau kita memberikan ini, apa ini yang kita berikan ini? Sedikit. Ini yang seperti ini tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak mau memberi. Ketika mereka punya anggapan seperti itu, jamaah sekalian, Allah turunkan ayat tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa saja yang melakukan kebaikan, ya, walaupun kebaikan yang dia berikan itu sekecil dzarrah, sekecil dzarrah, maka berikan itu, lakukan itu walaupun sekecil dzarrah. Engkau akan melihat di hari kiamat nanti dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dzarrah pada ayat itu tadi? Siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sekecil dzarrah, sesuatu yang sangat kecil. Dzarrah yang dimaksud pada ayat itu ada 2 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dalam dzarrah adalah an-namlus sagir, semut yang sangat kecil. Itu yang dimaksud dengan dzarrah, semut yang sangat kecil. Kalau seandainya semut itu berjalan merayap di atas timbangan, maka timbangan itu tidak akan berubah. Tidak ada nilainya kalau ditimbang itu semut, ya kan? Kalau ada semut kecil, Pak, naik ke atas timbangan, apakah berubah angkanya itu timbangan? Timbangan digital, apakah berubah?
Tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada nilainya itu semut. Iya, artinya sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sedikit. Itulah darra. Yang kedua, tafsir yang kedua, kata para ulama, darra yang dimaksud adalah debu. Debu yang paling halus. Yang mana debu ini tidak akan terlihat kecuali kalau sudah terkena sorotan matahari. Ya, biasa kan kalau ada sinar matahari, maka terlihat debu-debu itu terbang. Tapi kalau tidak ada sinar matahari, maka debu itu tidak terlihat. Saking halusnya, saking kecilnya itu debu, sampai dia tidak terlihat kecuali kalau terkena sinar matahari. Sesuatu yang sangat sedikit. Tapi lihatlah bagaimana Allah memotivasi kita. Ayo berbuat, beramal, beribadah, lakukan kebaikan di dunia ini. Selama hayat masih dikandung badan, berbuat kebaikan, lakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, maka engkau akan melihatnya di hari kiamat dan mendapatkan balasan. Maka jamaah sekalian, barakallahu fiik, apalagi kita sekarang berada di momentum yang luar biasa. Kita tahu jamaah sekalian, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini menjadi luar biasa. Dan kita masih ada waktu. Masih ada 2 hari waktu kita untuk untuk mengejar kebaikan-kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan itu, kalau kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Ibadah umrah kalau dilakukan di bulan Ramadan, ibadah umrah itu kalau dikerjakan di bulan Ramadan, maka berbeda pahalanya kalau di luar Ramadan. Ibadah umrah boleh kita lakukan kapan saja. Boleh dilakukan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, kapan saja boleh kita lakukan. Tetapi ketika dikerjakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya berbeda sekali. Apa pahalanya kalau dikerjakan di bulan Ramadan? Kata Nabi, ta'dilu hajjatan ma'i. Ibadah umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan, kata Nabi, maka pahalanya senilai dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Bayangkan, ibadah umrah kalau dilakukan di bulan Ramadan menjadi naik level menjadi amalan haji. Kenapa? Karena keberkahannya bulan Ramadan. Maka apa saja yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kebaikan apapun yang kita kerjakan pada bulan ini, maka levelnya luar biasa. Maka jangan kita lewatkan kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Barakallahu fiik. Jadi jamaah sekalian, berbuatlah kebaikan. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Kecil memang, sangat kecil memang, sangat ringan, sangat mudah. Bahkan mungkin orang terkadang melalaikan itu. Tapi subhanallah, ternyata luar biasa pahalanya, luar biasa kebaikannya di hari kiamat. Ada satu amalan kadang-kadang kita lupa, ya. Misalnya kita sudah makan, sudah kita makan sahur, sudah kita makan buka puasa, kita sudah minum. Di situ ada amalan yang ringan, amalan yang sangat ringan. Tapi kadang-kadang kita lalaikan. Iya. Setelah kita makan, disuruh kita membaca alhamdulillah. Itu amalan ringan jamaah, sangat ringan. Setelah kita makan alhamdulillah, setelah kita minum alhamdulillah, makan apa saja, minum apa saja, setelahnya kita disuruh membaca alhamdulillah. Ini amalan ringan, tapi pahalanya luar biasa. Kebaikannya di hari kiamat luar biasa. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, bacaan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, kata Nabi, itu kalau ditimbang di hari kiamat, kalau dinaikkan dalam timbangan di hari kiamat, ternyata alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah. Nabi mengatakan tamla, bacaan alhamdulillah itu ternyata kalau ditimbang di hari kiamat akan memenuhi timbangan kebaikan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Kata Nabi, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba. Allah meridhai seorang hamba. Subhanallah. Allah ridhai seorang hamba. Hamba yang bagaimana diridhai?
hamba yang ketika dia selesai makan dia membaca alhamdulillah. Hamba yang ketika dia selesai minum dia membaca alhamdulillah. Amalan yang ringan, amalan yang mudah sekali, tapi ternyata manfaatnya dan kebaikannya luar biasa. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat zikir. Kata Nabi, dua kalimat zikir ini sangat ringan diucapkan, sangat gampang diucapkan, tapi timbangannya di hari kiamat sangat berat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Amalan yang ringan, amalan yang mudah kita lakukan, tapi ternyata amalan ini sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kalau kita sudah mati, setiap dari kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke liang lahat, maka di saat itulah kita akan merasakan, jamaah sekalian, betapa butuhnya kita dengan kebaikan. Sangat butuh kita dengan ibadah. Walaupun ibadah itu kecil, orang yang sudah mati itu, jamaah sekalian, kita yang masih hidup belum merasakan. Tapi saudara kita yang sudah meninggal, sudah berada di alam kubur sana, yang sudah masuk liang lahat, mereka itu, jamaah sekalian, berteriak meminta kepada Allah ingin kembali ke dunia. Mereka berteriak itu, mereka memohon kepada Allah mau kembali ke dunia. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Allah kisahkan dalam Al-Quran bagaimana saudara kita, teman-teman kita yang sudah wafat, ternyata mereka memohon, memelas kepada Allah mau kembali ke dunia. Itu disebut dalam Al-Quran, bukan satu ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga kata Allah ketika kematian telah menimpanya, ketika kematian telah menghadirinya, ketika dia sudah mati, qala, dia berkata kepada Allah, dia memohon kepada Allah. Apa dia mohon? Dia berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, tolong kembalikan saya ke dunia. Ini orang yang sudah mati. Allah ceritakan kepada kita ini agar kita yang hidup mengambil pelajaran, agar kita yang hidup bersemangat, agar kita yang hidup itu tidak bersantai, tidak berleha-leha. Lihat orang yang mati, apa kata Allah? Orang yang mati ini berkata kepada Allah, Rabbi irji'un, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. Minta kembali ke dunia. Apa yang dia minta, jamaah sekalian? Dia minta kembali ke dunia untuk apa? Apakah dia meminta kembali ke dunia untuk kembali bersatu dengan istrinya, bersama berkumpul dengan istrinya? Tidak. Apakah dia meminta kembali ke dunia untuk kembali bermain-main dengan anak-anaknya? Karena mungkin dia belum merasakan kebahagiaan yang sempurna bersama anaknya, Allah sudah mengambil nyawanya. Apakah dia meminta kembali ke dunia untuk kembali bercengkerama dengan istrinya, bercengkerama dengan anak-anaknya? Tidak, bukan itu permintaannya. Apakah dia kembali ke dunia, meminta kembali ke dunia ingin menyelesaikan proyeknya? Karena mungkin ada bangunannya belum jadi, kemudian Allah wafatkan dia. Apakah dia minta, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya mau selesaikan dulu rumahku, agar istriku menikmatinya, agar anakku menikmatinya? Bukan itu pula. Apakah dia meminta kembali ke dunia untuk menikmati mobil mewahnya? Mungkin ada orang baru saja membeli mobil mewah, belum dia setir, belum dia pakai, mobilnya sudah mati. Apakah dia meminta kembali ke dunia untuk itu semua? Untuk menikmati dunia, untuk merasakan bagaimana nikmatnya dunia? Ternyata bukan, jamaah sekalian. Terus apa yang dia minta kepada Allah? Kenapa dia minta kembali ke dunia? Allah mengatakan, la'alli a'malu salihah. Ternyata, jamaah sekalian, dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa beramal soleh. Itu saja. Tidak ada permintaan yang lain. Dia hanya meminta kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa melakukan amal soleh. Bahkan disebutkan di ayat itu, la'alli a'malu salihan. Lihat kata la'alli a'malu salihan, supaya saya bisa melakukan satu amal soleh, walaupun hanya satu.
Dia meminta, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia. Saya mau sholat subuh 1 kali saja. Saya mau sholat duhur 1 kali saja. Saya mau puasa Ramadan 1 hari saja. Walaupun hanya 1 hari diberi kesempatan. Ya Allah tolong berikan saya kesempatan kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Walaupun hanya 1 amal soleh. Fima taraktu, yang mana dulu ketika saya di dunia saya tidak lakukan. Lihat, dulu ketika saya di dunia saya tidak sholat subuh. Ya Allah tolong berikan kesempatan sekali lagi. Saya mau pulang kembali sholat subuh. Walaupun hanya sekali sholat subuh. Itu menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, betapa butuhnya dia dengan amal soleh. Sampai dia meminta kepada Allah walaupun hanya sekali beramal. Walaupun hanya berbuat 1 kebaikan. Yaitu dia minta kepada Allah. Apa kata Allah? Kalla. Kalla. Tidak. Kalla. Tidak sama sekali. Tidak mungkin. Ya. Awalam nu'ammirkum, wahai fulan, kata Allah di ayat yang lain. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan kepadamu umur yang cukup panjang? Kan sudah saya berikan kesempatan kepadamu 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Kenapa kamu tidak gunakan dengan baik waktu tersebut? Kamu bisa sholat subuh 20 tahun, 30 tahun. Kenapa baru meminta sekarang mau sholat subuh 1 kali? Ya, kalla, tidak sekali-kali kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kalimat yang kamu ucapkan tadi hanya omong kosong. Kalimat yang tidak berfaedah, kalimat yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum waktu itu menimpa diri kita, sebelum waktu penyesalan itu menimpa diri kita jamaah sekalian, kita sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ayo, banyak kesempatan Allah berikan kepada kita. Banyak saudara kita sekali lagi minta mau kembali ke dunia. Butuh manusia dengan amal kebaikan. Rasulullah SAW itu suatu ketika berjalan bersama sahabat. Kemudian Nabi melewati kuburan. Dan kuburan ini masih basah. Artinya baru saja meninggal orangnya. Maka disitulah Nabi berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mengenal orang yang dikubur di sini? Ada yang kenal orangnya? Maka sahabat berkata, saya kenal ya Rasulullah. Saya tahu siapa yang dikubur di situ. Apa kata Nabi? Nabi kemudian memberikan nasihat berharga kepada para sahabat yang masih hidup, dan ini nasihat untuk kita masih hidup. Apa kata Nabi? Dengarkan apa kata Nabi. Nabi mengatakan, larak'atani khafifatani mimma tuhakkirunahuma ahabbu ilaihima min baqiyati dunyakum. Kata Nabi SAW, sungguh salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan, yang ringkas. Maksudnya apa ringan ringkas? Maksudnya adalah tidak panjang bacaannya ketika berdiri, ringan. Dia hanya mungkin membaca 1 ayat. Mungkin hanya dia membaca inna a'tainakal kautsar. Dia ruku Allahu Akbar. Dia hanya mungkin membaca qul huwallahu ahad. Dia ruku, boleh, tidak apa-apa, boleh, walaupun hanya 1 ayat. Karena membaca surah kan hanya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu Al-Fatihahnya, itu yang wajib. Adapun selain Al-Fatihah hanya sunnah. Anda tidak baca, sah salat Anda, cuma tidak berkualitas. Tapi lihatlah apa kata Nabi SAW. Salat sunnah 2 rakaat yang ringkas, yang ringan, yang mungkin kalian meremehkannya. Nabi mengatakan, yang mungkin kalian remehkan itu ibadah solat, yang kalian entengkan itu ibadah solat. Tapi ketahuilah, bagi orang yang dikubur di sini sangat berharga baginya. Bagi orang yang sudah dikubur tadi ini, baru saja mati ini, bagi orang ini ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, lebih dia senangi, lebih dia sukai daripada dunia kalian beserta dengan seluruh isinya. Subhanallah. Lihat jamaah sekalian, orang yang sudah mati, yang sudah ada dalam kubur, maka dia tidak tertarik lagi dengan dunia. Dia tidak ada hasrat lagi dengan dunia. Apa yang dia inginkan? Dia hanya ingin sholat 2 rakaat. Lebih dia suka sholat 2 rakaat itu. Seandainya jamaah sekalian, orang ini seandainya bisa dikembalikan ke dunia oleh Allah, kemudian diberikan 2 pilihan, diberikan 2 tawaran. Wahai fulan, kamu sekarang mau apa? Ada 2 tawaran untukmu, pilih salah satunya.
kamu mau dunia beserta dengan semua isinya. Saya kasih rumah mewah, fasilitas mewah, mobil mewah, semua saya berikan, semua isi dunia saya berikan. Atau saya berikan kesempatan sholat sunnah 2 rakaat, yang mana kamu pilih? Maka orang tadi yang sudah mati tadi berkata, saya tidak butuh dengan dunia ya Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan, Pak. Dia sudah merasakan bagaimana kalau kita berada di alam kubur. Yang kita butuhkan bukan lagi harta kita, yang kita butuhkan adalah amal kebaikan. Sebab Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyita thalatha. Setiap orang yang mati, siapapun dia, saya, antum semua jamaah sekalian, kalau mati itu diantar 3 yang akan mengantar anda. 2 kembali, 1 yang tinggal. Siapapun dia akan diantar oleh 3 ini. 2 kembali, 1 tinggal bersama kita di kubur. Apa yang mengantar kita? Kata Nabi, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diantar oleh keluarganya, diantar oleh istrinya, diantar oleh anaknya, diantar oleh temannya, diantar oleh muridnya, diantar oleh gurunya, diantar oleh manusia sampai ke kuburan. Yang kedua, diantar oleh hartanya. Harta yang kita punya mobil mewah, maka mobil mewah itu mengantar jenazah kita. Mobil mewah yang kita miliki mengantar jenazah kita. Yang ketiga, amalnya, amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, amal kebaikan atau amal kejelekan, ikut mengantar kita. Setelah sampai di kuburan, 2 kembali 2. Apa yang kembali? Yang kembali adalah keluarga kita, istri kita kembali, kemudian menikah dengan yang lain. Begitulah hidup, begitulah dunia. Istri kita yang kita cintai kembali, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain. Anak kita kembali, ustadz kita kembali, ya, murid-murid kita kembali, ya, dan kalau kita bukan orang baik, begitu cepatnya kita dilupakan. Ya, begitu cepatnya kita dilupakan. Ada orang yang subhanallah di dunia ini dihormati, tapi setelah mati ya 2 hari 3 hari dilupakan. Itulah kehidupan dunia. 2 kembali, harta kembali, harta juga kembali. Mobil tadi, mobil mewah yang kita miliki, yang mengantar tubuh kita sampai ke kuburan, ternyata itu mobil tidak masuk ke kubur. Dia pulang juga diperebutkan oleh ahli waris kita, diperebutkan oleh anak-anak kita, diperebutkan oleh istri kita, diperebutkan oleh saudara-saudara kita dan seterusnya yang menjadi ahli waris. Apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah amal yang kita lakukan, amal kebaikan atau amal kejelekan. Itulah yang akan menemani kita di kubur. Maka sekecil apapun amalan itu kita butuh, jamaah sekalian. Kita sangat butuh di kuburan itu. Oleh karena itu, sekali lagi ayat ini ya memotivasi kita, mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan kita tidak tahu, jamaah sekalian, kita tidak tahu. Ya, tidak ada yang tahu di sini. Dari sekian kebaikan yang kita lakukan, kita tidak tahu kebaikan mana nanti yang akan menjadi sebab Allah masukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Boleh jadi ada di antara jamaah sekalian yang punya amalan yang luar biasa. Mungkin dia punya sholat malam itu luar biasa, sholat malamnya. Ya, setiap malam sholat malam. Ya, masya Allah, bahkan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang umroh setiap saat umrohnya, setiap tahun haji, banyak amalan-amalan hebatnya. Mungkin dia berharap amalan itulah yang menjadi sebab dia masuk ke surga. Ternyata bukan itu. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berharap amalan besar kita diterima, ternyata amalan kecil kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kecil kita menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh, kata Nabi, saya pernah melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki ini mondar-mandir di dalam surga. Masya Allah, dimasukkan ke surga dan mondar-mandir dalam surga. Apa sebabnya? Apa sebabnya orang ini dimasukkan ke surga? Apakah karena dia hebat sholatnya? Apakah karena umrohnya? Apakah karena ininya? Bukan. Apa sebabnya? Apa amalan yang dia lakukan sehingga Allah muliakan dia, masukkan dia ke surga? Ternyata jamaah sekalian, Nabi mengatakan fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dil muslimin. Ternyata sebabnya diampuni dosanya,
dimasukkan ke dalam surga. Sebabnya kata Nabi adalah karena ketika dia di dunia, dia pernah melihat ada pohon yang melintang di jalan. Ada pohon jatuh di jalan, melintang di jalan, sehingga mengganggu orang-orang lewat. Ya, maka macetlah jalanan. Kenapa ada pohon melintang? Maka orang ini kemudian turun, dia datangi pohon tersebut, dia singkirkan dari jalanan. Ini kebaikan luar biasa. Kebaikan ini. Ini termasuk amal soleh. Ini termasuk kebaikan. Ini termasuk sedekah. Ternyata itu yang menjadi sebab. Itu yang Nabi sebutkan. Fi syajarah. Dia dimasukkan ke surga. Mondar-mandir di surga disebabkan karena pohon yang pernah melintang di jalan, kemudian disingkirkan dari jalanan. Jadi jamaah sekalian, kita tidak tahu jamaah sekalian, kebaikan mana yang menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu kisah. Iya, ini biasa disebutkan oleh para ulama kisah ini. Yaitu kisah seorang wanita yang bernama Zubaidah. Kisah seorang wanita yang bernama Zubaidah. Zubaidah ini adalah istrinya Harun Ar-Rasyid. Ya mungkin kalau Zubaidahnya kita tidak kenal. Tapi kalau Harun Ar-Rasyid ini ma'ruf orangnya ya. Harun Ar-Rasyid seorang ulama, seorang yang soleh, ulama dan sangat soleh. Ma'ruf di mana-mana Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini punya istri yang namanya Zubaidah tadi. Zubaidah ketika dia hidup, dia punya amalan luar biasa. Amalannya luar biasa. Wanita yang soleh. Di antara amalannya yang luar biasa adalah dia punya proyek. Ada proyeknya ketika dia hidup, namanya Ainu Zubaidah. Proyek yang kemudian dikenal dengan istilah Ainu Zubaidah. Ain artinya mata air. Mata airnya Zubaidah. Sampai hari ini masih ada itu, masih dikenal itu Ainu Zubaidah yang ada di Saudi sana. Masih ada itu sampai sekarang. Namanya Ainu Zubaidah. Nanti kalau kita ke Saudi tanya-tanya orang Arab, di mana itu Ainu Zubaidah? Mata air. Kenapa Zubaidah ini membuat proyek tersebut, membangun mata air? Karena beliau saat itu melihat orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sangat sulit mendapatkan air. Kesulitan mendapatkan air, terutama air minum. Maka beliau melihat, Masya Allah, ini kesempatan besar untuk mendapatkan pahala jariah. Maka beliau pun membangun Ainu Zubaidah tadi untuk dinikmati orang-orang yang haji dan untuk dinikmati penduduk setempat. Maka kemudian Zubaidah setelah dia selesaikan proyek tersebut, beliau pun wafat. Meninggallah Zubaidah. Ketika Zubaidah meninggal, kemudian ada di antara orang-orang di sana bermimpi. Di dalam mimpi dia bertemu dengan Zubaidah dalam mimpi. Boleh dalam mimpi boleh ya? Dalam mimpi itu boleh. Bisa kita bertemu dalam mimpi. Adapun di alam nyata, kalau orang sudah mati tidak ada namanya gentayangan. Tidak ada itu ya. Tidak ada namanya roh gentayangan kembali ke dunia, tidak ada itu. Itu hanya ada di sinetron, ya. Pembodohan itu. Ya jamaah sekalian, kalau dalam mimpi boleh, bisa terjadi. Ya, jamaah sekalian, maka Zubaidah dalam mimpi dilihat. Maka orang yang bermimpi ini bertemu dengan Zubaidah dalam mimpinya, bertanya kepada Zubaidah. Apa kata dia? Madza fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Wahai Zubaidah, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Maka Zubaidah mengatakan, ghafarallahu li. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku. Kemudian saya bertanya, orang yang mimpi bertanya, apakah Allah mengampuni dosamu karena Ainu Zubaidah itu? Karena mata air yang telah kamu bangun itu? Apa kata Zubaidah? Bukan. Bukan karena itu. Subhanallah. Bukan karena itu. Terus apa? Karena apa? Apa yang kamu lakukan sehingga Allah ampuni dosamu? Di sinilah subhanallah jamaah sekalian. Di sinilah betul-betul kita butuh dengan amal kebaikan. Ternyata Zubaidah berkata, innama birak'ataini fi jawfil lail. Subhanallah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosaku disebabkan karena salat sunnah 2 rakaat di tengah malam. Itu
Itu kebiasaan beliau. Beliau punya kebiasaan setiap tengah malam bangun salat malam, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tahajud 2 rakaat. Ternyata itu yang menjadi sebab. Salat sunnah tengah malam 2 rakaat, bukan 4, bukan 6, bukan 11, bukan 20, bukan 21, bukan 23, bukan 30 rakaat, bukan, hanya 2 rakaat. Iya. Ternyata itu yang menjadi sebab. Beliau punya kebiasaan, Zubaidah punya kebiasaan setiap malam bangun mengerjakan salat malam, tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Salat malam kan minimalnya hanya 2. Ya, paling kecilnya 2. Maksimalnya tidak terbatas. Terserah berapa rakaat kita mau. Kalau mampu kita 100 rakaat, tapi paling minimal itu 2. Paling sedikit 2. Ternyata Zubaidah memilih paling sedikit 2 rakaat, tapi rutin. Dan amalan itu jamaah sekalian, itu yang paling dicintai oleh Allah, itu amalan yang rutin walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Tadi lihat cuma 2 rakaat tapi rutin, setiap malam dilakukan, tidak putus. Maka itu lebih baik daripada Anda sholat sampai 100 rakaat sekali seumur hidup. Ada orang sholat semalam suntuk tapi sekali seumur hidup. Maka lebih baik orang yang hanya sholat 10 menit dalam satu malam, dia sisihkan waktunya 10 menit, bangun dia jam 12, jam 2 dia bangun, dia kerjakan 2 rakaat 10 menit setelah dia tidur. Tapi rutin itu lebih baik. Itulah yang menjadi sebab Zubaidah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah engkau melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail itu akan semakin mendekatkan engkau kepada Allah. Wa minhatul lil itsmi. Qiyamul lail itu akan mencegah engkau dari perbuatan dosa. Wa mukaffiratun lis sayyi'at. Dan qiyamul lail itu akan menjadi sebab dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya sekali lagi ya saya mengajak diri saya pertama kali dan seluruh jemaah sekalian dalam kehidupan dunia ini, selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, masih ada waktu bagi kita untuk memanen kebaikan, berbuat kebaikan, lakukan kebaikan apa saja yang mampu kita lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq, kata Nabi. Jangan sekali-kali kamu remehkan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu hanya ya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Itu adalah kebaikan, jangan diremehkan. Segala kebaikan itu engkau akan dapatkan di hari kiamat, engkau akan lihat di hari kiamat dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita bisa kuat maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menerima segala kebaikan, segala ibadah, segala amal soleh yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai sebab kita mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.